Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Kali ini saya akan menerangkan tentang demonstrasi kontekstual pendidikan yang berpihak pada murid oleh Muhammad Wahyudin, CGT Angkatan 9. Pada dasarnya, filosofi pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran merupakan usaha, persiapan, dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti seluas-luasnya. Maksudnya, pendidikan di sini itu mempunyai makna harus diajarkan kepada setiap manusia untuk menjadi kepribadian yang lebih baik, untuk menjalani kehidupan yang lebih luas dalam hidup di masyarakat. Sebelum kita membahas terlebih dahulu tentang dunia pendidikan yang berpihak pada murid, alangkah baiknya kita membahas tentang siapakah Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara merupakan sosok aktivis kemerdekaan Indonesia sekaligus pelopor pendidikan bagi kaum pribumi. Lahir tanggal 22 Mei 1889 di Yogyakarta dengan nama asli Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Menelisik tentang sejarah singkat beliau, pada zaman kolonial Belanda, Ki Hajar Dewantara mendirikan perguruan tinggi taman siswa untuk memberikan kesempatan pada semua anak, khususnya kaum pribumi, untuk memperoleh hak pendidikan. Atas jasa-jasanya dalam dunia pendidikan, beliau dianugerahi gelar Bapak Pendidikan Nasional dan tanggal lahir beliau ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Bagaimanakah pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak pada murid? Pendidikan yang berpihak pada murid mengutamakan murid sebagai prioritas utama yang harus dilayani. Setiap anak memiliki kemerdekaan untuk belajar. Setiap anak memiliki kemerdekaan untuk belajar. Dalam pelaksanaannya adalah proses pendidikan berpusat pada anak dengan memberikan kemerdekaan untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat zamannya. Anak yang merdeka dan berkembang itu harus selalu ceria dan tidak ada tekanan bagi pihak manapun. Dalam pelaksanaannya, proses pendidikan harus berpusat pada anak dengan memberikan kemerdekaan kepada anak untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan zamannya, yaitu guru harus memberikan sebuah stimulus dan memberikan motivasi terhadap setiap anak, serta orang tua juga harus terlibat dengan memperhatikan anak tersebut dengan dukungan terhadap minat, bakat, dan kemampuan masing-masing. Lantas, bagaimana karakter pembelajaran yang berpihak pada murid? Karakter pembelajaran yang berpihak pada murid hendaknya menerapkan beberapa aspek. Aspek yang pertama adalah manusia merdeka. Pendidikan harus berpihak pada murid agar anak selamat dan bahagia, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Maksudnya apa? Menurut Ki Hajar Dewantara, mereka merupakan manusia yang hidupnya tidak tergantung pada orang lain, melainkan mereka hidup secara mandiri, berstandar atas kekuatannya sendiri. Dalam proses pembelajaran di kelas, anak harus belajar dengan bebas tanpa adanya suatu tekanan, tanpa takut disalahkan. Mereka bebas berekspresi dan bebas mengutarakan pendapat, serta bebas mengembangkan kreativitasnya untuk menggapai cita-citanya. Anak adalah manusia yang merdeka, namun merdeka yang bertanggung jawab. Dalam arti bertanggung jawab sesuaikan dengan tugas dan fungsi pokoknya sebagai seorang individu yang merdeka. Yang kedua, mengembangkan bakat dan minat siswa.
Pendidikan yang berpihak pada anak adalah pendidikan yang memperhatikan minat, bakat, dan kemampuan yang dimiliki masing-masing anak. Bakat adalah kemampuan bawaan dari lahir, sedangkan minat terbentuk proses selama proses tumbuh dan berkembangnya anak. Maksudnya apa? Bakat yang dimiliki anak tidak selalu berhubungan dengan akademis maupun kemampuan kognitif. Namun bakat bisa jadi berhubungan dengan hal-hal yang bersifat sosial, seperti kemampuan berkomunikasi, kemampuan dalam menjalankan tugas, dan sebagainya. Dalam pembelajaran, guru melakukan asesmen diagnostik untuk dapat lebih mengenal karakteristik anak dan mengembangkannya, serta mengembangkan potensi berdasarkan bakat dan minatnya, entah itu dari segi olahraga ataupun dari segi musik. Pada dasarnya, anak yang memiliki kecenderungan potensi non-akademis akan lebih berprestasi dan bisa menjadi manusia seutuhnya. Itu yang disebut dengan pembelajaran bermakna. Yang ketiga adalah karakteristik pembelajaran untuk berpihak pada anak. Seorang guru itu harus menyesuaikan dengan kodrat anak. Pendidikan yang berpihak pada murid merupakan pendidikan yang dielaborasikan terkait kodrat alam dan kodrat zaman. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan sejatinya menuntut anak supaya dapat mencapai kodratnya sesuai alam pada zamannya. Cara belajar ini pada masa ini tentu sangat berbeda dengan murid pada zaman dahulu. Salah satu yang terlihat menonjol yakni anak zaman sekarang lebih dapat menguasai teknologi dibandingkan orang tua. Untuk itu, sebagai pendidik harus bisa beradaptatif perkembangan zaman, sehingga proses tumbuh kembang anak dapat optimal dengan memberikan suasana belajar yang menyenangkan demi terciptanya pembelajaran yang bermakna, agar anak tersebut dapat bersaing di era revolusi industri dan persaingan global. Seorang pendidik dituntut untuk dapat memaksimalkan kemampuan anak, seperti keterampilan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Dalam proses pembelajaran, murid bertindak sebagai subjek dan guru merupakan fasilitator yang memberikan motivasi serta pembelajaran yang menyenangkan. Munculnya potensi pada anak tergantung pada rangsangan yang diberikan guru dan orang tua. Oleh karena itu, dalam mendidik anak, guru dan orang tua hendaknya selalu peduli dan menuntun dengan penuh kasih sayang. Ki Hajar Dewantara juga mengungkapkan semboyan dengan sebutan Ing Ngarsa Sentolodo, Ing Madya Mangunkarsa, Tutmuri Handayani. Ing Ngarsa Suntolodo bermakna di depan memberikan sebuah teladan. Dalam arti, guru itu memberikan sebuah teladan bagi pada murid-muridnya, entah itu ucapan, tindakan, dan sebagainya. Guru sebagai cerminan seseorang yang inspiratif untuk sebagai contoh yang baik demi murid-murid di sekolahnya. Yang kedua, Ing Madya Mangunkarsa. Artinya adalah di tengah membangun kekuatan dan terus berkarya. Guru sebagai seorang fasilitator di sekolah itu harus memberikan sebuah kekuatan, sebuah motivasi kepada peserta didik serta sebagai agen utama untuk memberikan sebuah kekuatan-kekuatan berupa pemikiran yang positif agar anak tersebut itu terus berkarya dan berkembang. Dan yang terakhir, Tutmuri Handayani, yang bermakna di belakang memberikan dorongan. Maksudnya sebagai seorang guru, guru itu harus memberikan sebuah dorongan kepada peserta didik agar peserta didik tersebut mampu menjalankan hidupnya dengan baik demi pembelajaran yang bermakna. Sebagai penutup, guru adalah sebagai fasilitator.
Setiap anak memiliki bakat dan potensi yang berbeda sehingga memerlukan bimbingan secara individual untuk meraih cita-citanya. Maksudnya, guru itu hanya sebagai pengemban sebuah amanah. Tidak harus guru itu memberikan sebuah ilmu dan murid itu harus bisa menerangkan ilmu tersebut. Guru di sini hendaknya sebagai fasilitator dan motivator untuk membimbing murid supaya meraih cita-cita yang diimpikannya. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.